Pernahkah kamu terpesona oleh keindahan Taj Mahal yang megah atau terpikat oleh cerita cinta di baliknya? Di balik struktur megah dan kisah romantis ini tersembunyi keajaiban yang lebih besar dari kerajaan yang membangunnya. Kerajaan Mughal. Dari kemegahan budaya hingga inovasi politik yang mengubah lanskap India, cerita kerajaan ini tidak hanya mempesona, tetapi juga memberikan inspirasi yang tak terbatas. Mari kita jelajahi sejarah berdirinya kerajaan Mughal hingga masa-masa menjelang keruntuhannya. Pada awal abad ke-16, Asia Tengah menjadi pusat perhatian politik dan militer dengan kedatangan seorang pemimpin yang ambisius bernama Babur. Babur, yang merupakan keturunan Mongol dan Turki, merupakan seorang penakluk yang berpengalaman dan ingin menemukan wilayah baru untuk dikuasai setelah diusir dari kampung halamannya di Fargana, Asia Tengah. Pada tahun 1526, Babur memimpin pasukannya ke arah India dan menghadapi pasukan Sultan Ibrahim Lodi dari Delhi di medan Perang Panipat. Dalam pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Panipat Pertama, Babur memenangkan kemenangan yang menentukan dan mendirikan dasar bagi pendirian kerajaan Mughal di India. Pendirian kerajaan Mughal oleh Babur menandai awal dari serangkaian pemerintahan yang kuat dan penuh gejolak di India. Setelah kemenangan di Panipat, Babur melanjutkan kampanyenya untuk menaklukkan wilayah-wilayah penting di India Utara, termasuk kota-kota seperti Delhi dan Agra. Di bawah kepemimpinan Babur, kerajaan Mughal muncul sebagai kekuatan yang menggantikan pemerintahan lokal India yang lemah dan terpecah belah, membawa stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi ke wilayah tersebut. Selain sebagai penakluk militer yang ulung, Babur juga dikenal sebagai pemimpin yang cakap dalam urusan politik dan administrasi. Ia memperkenalkan sistem pemerintahan yang efisien dan efektif, dengan membagi wilayah yang dikuasainya menjadi provinsi-provinsi yang diperintah oleh gubernur yang setia. Sistem ini membantu memperkuat kendali Babur atas wilayah-wilayah yang luas, sementara juga memungkinkan pemerintahan Mughal untuk mengumpulkan pajak dan sumber daya lainnya dari seluruh kerajaan. Meskipun pendirian kerajaan Mughal oleh Babur menandai awal dari era baru dalam sejarah India, perjalanan menuju kekuasaan yang stabil tidaklah mudah. Babur dan penerusnya dihadapkan pada tantangan dari musuh-musuh dalam negeri dan luar negeri, serta konflik internal di antara keluarga dan bangsawan yang bersaing untuk kekuasaan. Namun, walaupun banyaknya rintangan yang dihadapi, fondasi yang diletakkan oleh Babur membantu membawa kejayaan dan kemakmuran bagi kerajaan Mughal dalam dekade-dekade berikutnya. Kaisar Akbar, yang memerintah dari tahun 1556 hingga 1605, dianggap sebagai salah satu penguasa terbesar dalam sejarah India. Ia menggabungkan keterampilan militer yang cemerlang dengan visi politik yang progresif, menjadikannya penguasa yang disegani dan dikagumi. Salah satu aspek yang paling mencolok dari pemerintahan Akbar adalah kebijakan toleransi agama yang dijalankannya. Ia memperkenalkan kebijakan agama yang inklusif dan menoleransi berbagai keyakinan, memungkinkan Hindu, Muslim, Sikh, dan agama-agama lainnya untuk hidup berdampingan dalam damai. Pendekatan ini membawa stabilitas ke kerajaannya dan memungkinkan perkembangan seni, budaya, dan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Selain dari kebijakan toleransi agama, Kaisar Akbar juga terkenal karena reformasi administratif yang revolusioner. Ia memperkenalkan sistem administrasi yang terpusat dan efisien, yang didasarkan pada konsep penyatuan dan desentralisasi kekuasaan. Ia juga memperkenalkan sistem pembagian wilayah yang baru, yang disebut sebagai subah, yang diperintah oleh seorang wazir yang ditunjuk langsung oleh kaisar. Sistem ini membantu meningkatkan kontrol pemerintah atas wilayah yang luas dan memfasilitasi administrasi yang lebih efektif. Di bawah pemerintahan Akbar, kerajaan Mughal juga mengalami kemajuan dalam bidang seni dan budaya. Ia menjadi pelindung bagi seniman, penyair, dan cendekiawan, mendorong perkembangan sastra, arsitektur, musik, dan seni rupa.
Kebijakan ini membawa masa keemasan bagi seni Mughal, dengan penciptaan karya-karya indah seperti miniatur seni, arsitektur megah seperti Istana Agra, dan pengembangan bahasa Urdu. Tak hanya itu, Kaisar Akbar juga terkenal karena keberhasilannya dalam diplomasi dan ekspansi wilayah. Ia berhasil memperluas kekuasaan Mughal ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terkendali, termasuk bagian-bagian dari Rajputana, Bengal, dan wilayah-wilayah selatan India. Dengan keberhasilannya memperluas wilayah kerajaan dan menjaga perdamaian di antara berbagai kelompok agama dan etnis, Akbar menciptakan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan kekuasaan Mughal. Kaisar Shah Jahan, yang memerintah dari tahun 1628 hingga 1658, adalah salah satu penguasa Mughal yang paling dikenal karena kontribusinya terhadap seni dan arsitektur. Salah satu proyek paling terkenalnya adalah pembangunan Taj Mahal, sebuah monumen cinta yang dibangun sebagai makam untuk istrinya yang tercinta, Mumtaz Mahal. Pembangunan Taj Mahal dimulai pada tahun 1632 dan selesai sekitar 18 tahun kemudian, menghasilkan salah satu struktur arsitektur paling megah dan indah di dunia. Terletak di Agra, Taj Mahal menjadi simbol cinta abadi dan keindahan yang mengagumkan, menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia setiap tahunnya. Selain dari Taj Mahal, Kaisar Shah Jahan juga terkenal karena kontribusinya terhadap seni dan budaya Mughal secara umum. Ia menjadi pelindung bagi seniman, penyair, dan arsitek, mendorong berkembangnya seni dan arsitektur Mughal ke puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahannya, istana-istana megah, masjid-masjid, dan taman-taman yang indah dibangun di seluruh wilayah kerajaan, mencerminkan kemegahan dan kemewahan kekuasaannya. Namun, meskipun prestasi arsitektur dan seni Shah Jahan sangat dihargai, masa pemerintahannya juga ditandai oleh konflik dan pertempuran. Konflik suksesi antara putra-putranya yang ambisius, terutama Aurangzeb, menimbulkan ketidakstabilan dalam kerajaan dan akhirnya mengarah pada kejatuhan Shah Jahan. Setelah terjatuh dari kekuasaan pada tahun 1658, ia diasingkan oleh putranya sendiri, Aurangzeb, yang kemudian menjadi kaisar. Meskipun demikian, warisan Shah Jahan dalam seni, arsitektur, dan budaya tetap hidup hingga hari ini. Taj Mahal tetap menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di dunia dan menjadi lambang cinta dan keindahan yang abadi. Karya-karya seni lainnya yang dibangun di bawah pemerintahannya juga tetap dihargai sebagai peninggalan berharga dari masa keemasan Mughal. Kaisar Aurangzeb, yang memerintah dari tahun 1658 hingga 1707, adalah salah satu kaisar paling kontroversial dalam sejarah kerajaan Mughal. Meskipun berhasil memperluas wilayah kekuasaannya ke wilayah yang luas di seluruh India, pemerintahannya juga diwarnai oleh kebijakan yang otoriter dan intoleran terhadap agama-agama minoritas, terutama Hindu dan Sikh. Aurangzeb dikenal karena upaya-upayanya untuk menegakkan Islam sebagai agama negara dan melarang praktik-praktik agama lainnya, termasuk pembakaran kuil-kuil Hindu dan penghancuran kuil-kuil Sikh. Kebijakan Aurangzeb dalam masalah agama menimbulkan ketegangan dan perlawanan di seluruh kerajaan. Konflik antara pemerintahannya dan kelompok-kelompok agama minoritas menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik yang luas, serta memicu pemberontakan-pemberontakan di berbagai wilayah India. Salah satu konflik terbesarnya adalah pemberontakan Sikh di Punjab, yang menyebabkan pertempuran-pertempuran berdarah dan kehancuran yang meluas. Selain dari kebijakan agama, pemerintahan Aurangzeb juga ditandai oleh kebijakan-kebijakan ekonomi yang keras dan pengeluaran militer yang besar. Upaya-upayanya untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke seluruh India memakan biaya yang besar, dan ia terus menarik pajak yang berat dari rakyatnya untuk membiayai proyek-proyek militer dan administratifnya. Kebijakan-kebijakan ini meningkatkan ketidakpuasan di antara rakyat dan memperburuk kondisi ekonomi kerajaan. Pada akhir pemerintahannya, Aurangzeb menghadapi tantangan-tantangan yang semakin besar dari musuh-musuhnya di dalam dan di luar negeri.
Pemberontakan-pemberontakan yang terus berlanjut, perlawanan dari penguasa-penguasa lokal, dan serangan-serangan dari pasukan Maratha dan bangsa Mughal mengancam kedudukan kekuasaannya. Pada saat kematiannya pada tahun 1707, kerajaan Mughal menghadapi masa krisis yang mendalam, yang akhirnya menyebabkan keruntuhan dan pembubaran kekuasaan Mughal di India. Selama abad ke-16 dan ke-17, India menjadi sasaran ambisi penjajah Eropa yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah dan kekayaan alamnya. Penjajah Eropa utama yang terlibat dalam persaingan di India termasuk Inggris, Portugis, dan Belanda, yang semuanya berusaha mendirikan koloni dan monopoli perdagangan di wilayah tersebut. Konflik antara kerajaan Mughal dan penjajah Eropa terutama berkaitan dengan kontrol atas pelabuhan-pelabuhan perdagangan, jalur perdagangan utama, dan sumber daya ekonomi. Salah satu konflik paling terkenal antara kerajaan Mughal dan penjajah Eropa adalah Perang Inggris-Mughal, yang terjadi pada awal abad ke-18. Perang ini terjadi sebagai akibat dari ambisi Inggris untuk menguasai perdagangan di India dan kontrol atas pelabuhan-pelabuhan penting seperti Bombay dan Kalkuta. Meskipun awalnya mengalami keberhasilan, dengan Inggris berhasil memperoleh sejumlah wilayah di India, perang tersebut akhirnya berujung pada kemenangan Mughal yang memaksa Inggris untuk mengakui kedaulatan mereka atas wilayah-wilayah tersebut. Selain dari Perang Inggris-Mughal, kerajaan Mughal juga terlibat dalam konflik dengan Portugis dan Belanda di India. Kedua negara Eropa tersebut juga berusaha memperluas kekuasaan mereka di India dengan mendirikan pos-pos perdagangan dan benteng-benteng di sepanjang pantai India. Namun, mereka seringkali menghadapi perlawanan sengit dari pihak Mughal dan penguasa-penguasa lokal, yang berusaha mempertahankan kedaulatan mereka atas wilayah-wilayah tersebut. Perang melawan penjajah Eropa menjadi bagian integral dari sejarah India pada masa itu, mencerminkan perjuangan antara kekuasaan tradisional India dan ambisi imperialis Eropa. Meskipun kadang-kadang berhasil mempertahankan kedaulatan mereka, kerajaan Mughal akhirnya terguncang oleh konflik internal dan ancaman eksternal yang mengarah pada keruntuhan mereka dan kebangkitan kekuatan-kekuatan kolonial di India. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keruntuhan dinasti Mughal adalah ketidakstabilan politik dan konflik internal yang melanda kerajaan pada abad ke-18. Setelah kematian Kaisar Aurangzeb pada tahun 1707, pemerintahan Mughal mulai mengalami periode ketidakstabilan dan perpecahan yang berkepanjangan. Penguasa-penguasa yang lemah dan otoriter, serta persaingan yang intens antara anggota keluarga kerajaan untuk kekuasaan, melemahkan fondasi politik dan sosial kerajaan. Selain itu, serbuan bangsa-bangsa asing dan serbuan dari penguasa regional juga berkontribusi pada keruntuhan dinasti Mughal. Pada abad ke-18, India menjadi sasaran serangan dari bangsa-bangsa seperti Afghani, Maratha, dan bangsa Mughal lainnya yang ingin menguasai wilayah-wilayah penting dan memperoleh kekuasaan politik dan ekonomi. Konflik bersenjata yang berkepanjangan dan penaklukan wilayah-wilayah penting oleh bangsa asing merusak kekuatan dan stabilitas Mughal. Pada saat yang sama, faktor ekonomi juga berperan penting dalam keruntuhan dinasti Mughal. Kekuatan ekonomi kerajaan yang dulunya kuat mulai melemah akibat dari pengeluaran militer yang besar, penurunan dalam perdagangan internasional, dan tekanan pajak yang berat terhadap rakyat. Inflasi yang tinggi dan ketidakstabilan mata uang juga menyebabkan kemunduran ekonomi dan kemiskinan yang meluas di antara penduduk India. Korupsi dan keputusan politik yang buruk juga berkontribusi pada keruntuhan dinasti Mughal. Para pejabat pemerintah yang korup dan tidak kompeten menguras kekayaan negara dan melemahkan administrasi kerajaan. Selain itu, keputusan-keputusan politik yang tidak bijaksana, seperti penolakan untuk mengakomodasi dan menghormati kebutuhan dan kepentingan masyarakat India yang beragam, juga menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di antara rakyat. Akhirnya, kehadiran bangsa-bangsa kolonial Eropa di India juga mempercepat keruntuhan dinasti Mughal. Bangsa-bangsa kolonial seperti Inggris, Prancis,
dan Belanda mengeksploitasi kelemahan dalam kerajaan Mughal untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan politik di India. Mereka memanfaatkan perselisihan internal dan ketidakstabilan politik untuk memperluas kekuasaan mereka, akhirnya menggantikan dinasti Mughal sebagai penguasa utama India.